Mediasi polemik warung mie dan babi di Parangjoro Sukoharjo ini hasilnya. Oke, di sini sudah ada ketua RW-nya. Kita dengar dia ngomong apa. Nggak mau mengganggu orang. Isinya sederhana, silakan berusaha. Tapi yang penting yang halal saja, yang halal masih banyak. Nggak mau mengganggu orang, silakan berusaha. Tapi yang penting yang halal saja masih banyak. Ini gimana maksudnya, Pak? Beberapa waktu lalu saya sebenarnya juga sudah sempat bahas tentang hal ini ya. Bahkan kalau teman-teman perhatikan, di situ kita lihat ada beberapa masalah yang terjadi, termasuk dipasang spanduk, lalu juga jalan akses masuknya itu diblokir dengan tanah. Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut lagi, karena ternyata ketua RW-nya itu sudah memberikan tanggapan terkait dengan hal ini, teman-teman. Nah, itu yang akan kita bahas dalam konten kali ini. Terungkap, inilah alasan mie babi Sukoharjo yang viral ditolak warga setempat. Ketua RW buka suara. Nah, teman-teman, jadi di sini saya sudah merangkum beberapa konten, beberapa informasi yang saya dapatkan dari sosial media. Nah, ini ada dari Tribun ya. Dan ternyata duduk perkara penolakan warung mie babi di Sukoharjo, itu banyak warga pasang spanduk dan sampai mereka ini rame-rame buat petisi, teman-teman ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, izin sudah dikeluarkan dan warung makan atau mie babinya itu sudah resmi, sudah sah, sudah berizin dan sudah beroperasi, teman-teman. Makanya banyak warga yang akhirnya tiba-tiba rese gitu, teman-teman ya. Nah, ini lalu di sini juga kita sudah lihat ya. Awal mula warga tolak warung mie babi di Sukoharjo, buat petisi sampai tutup jalan pakai gundukan pasir. Ya, sampai jalan masuknya tuh ditutupin pasir loh. Ya, sampai segitunya ya. Heran kadang-kadang saya lihat warga-warga Konoha ini, teman-teman. Orang mau cari makan aja kok susah sekali sih di negara sendiri. Oke, ini ada salah satu video yang menampilkan banyaknya apa ya, spanduk-spanduk lah terkait dengan penolakan warung babi ini, teman-teman. Kita dengar ya. Lagi-lagi Sukoharjo, aduh. Ini ada rumah makan yang semua surat izinnya sudah lengkap, masih aja diganggu. Ya, anggap aja ini spanduk ucapan selamat datang di babi tepi sawah. Hehe. Stop, kami menolak adanya warung makan non halal di sini. Wow, guys, tanah coklat yang kemarin bekas diuruk itu udah diratain. Warga sekitar menolak warung non halal. Padahal di sekitar BTS ini cuma ada ulo, manuk, iwak, kucing, kodok, dan lain-lain. Ya wes, aku langsung mangan wae. Ini aku nyobain cukiok, dagingnya empuk, kuahnya kental, lekoh, rempahnya strong, mantep. Akhirnya aku sampai makan sate babi. Dulu waktu aku kesini pertama kali itu sate babinya habis. Terus tadi juga mau nyoba babi ong juga babi ongnya habis. Makin diganggu, makin rame. Enak banget. Lembut tanpa perlawanan. Salah satu sate babi paling empuk di Solo. Bumbunya sampai ke dalam, masuk ke dalam, gak usah dikasih tambahan. Sampai Aduh, jadi ngiler. Aduh. Ya, jadi ini ada influencer, dia makan di situ, teman-teman, dan kita perhatikan tadi banyak sekali spanduk penolakan, sampai akses jalannya sempat ditutup tanah ya, tapi sudah diratakan kembali. Lalu juga kita lihat ya, padahal di sekitar situ itu hanya sawah, teman-teman, bukan pemukiman warga. Ini sawah, ini warungnya kan warung tepi sawah namanya. Tapi kok banyak yang kebakaran jenggot gara-gara ada warung babi ini, teman-teman ya. Dan kata influencernya ternyata rame, walaupun banyak penolakan ternyata justru makin rame, teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu, ini ada salah satu komentar daripada ketua RW-nya. Kenapa mereka menolak warung babi ini? Nah, kita dengarkan, teman-teman ya. Nggak mau mengganggu orang. Isinya sederhana, silakan berusaha. Tapi yang penting yang halal saja, yang halal masih banyak. Kemudian kalau dari kita, kalau memang Oke, pertama dulu kita catat ya. Ketua RW-nya bilang mereka ini sebenarnya nggak mau mengganggu orang. Kalau mau berusaha ya silakanlah melakukan usaha ya. Yang mereka nggak mau ganggu. Tapi yang penting itu yang halal aja lah gitu. Jangan yang non halal. Nah, pertanyaannya, bagi kami kan itu halal gitu loh. Standar halal itu kan bukan menurut kemauan kalian ya. Kalau dari bagi kami itu halal ya, kenapa kalian yang sibuk ya?
Kan ini juga diperjualbelikan buat orang-orang yang mau-mau aja, bukan kepada kalian. Ya, jangan cuma daging babi lah yang dikasih label non halal itu secara keras gitu ya. Coba itu miras-miras, narkoba, apa lagi? Banyak harusnya yang perlu jadi perhatian. Tapi ini daging babi, kenapa sih sampai segitunya melakukan penolakan? Yang itu keberatan, ya mengganggu izinnya mohon dicabut. Permintaan warga cuma itu. Yang menerbitkan dari pemerintah ya tolong dikaji karena selama ini sudah menimbulkan keresahan. Kita yang muslim serang resah karena adanya non halal. Loh. Gimana konsepnya? Kita yang muslim resah karena adanya non halal. Ini gimana ya? Saya nggak ngerti teman-teman. Kenapa kalian mesti resah dengan adanya warung babi gitu loh? Emangnya apa yang bisa dilakukan oleh warung babi itu terhadap kalian umat muslim? Ya, ini jatuhnya udah sentimen agama ini loh. Ya, kalian kan nggak ditawarin itu daging babi, nggak diperjualbelikan kepada kalian juga. Kan juga udah jelas-jelas sudah ada label non halalnya bagi kalian. Yang nggak usah diurusin, nggak usah didatengin, nggak usah. Itu warung babi nggak bakal ngapa-ngapain, nggak bakal ganggu kalian. Itu perasaan kalian aja. Kalian merasa resah, merasa nggak nyaman. Ya itu karena memang otak kalian memang nggak nyaman, otak kalian yang memang pada dasarnya udah resah gitu. Ya jadi ini sebenarnya udah jatuhnya udah sentimen agama ya. Udah mulai bawa-bawa muslim ya dan lain sebagainya. Ya nggak heran sih karena kalau kita lihat dari perawakannya ketua RW-nya juga ya udah tahu lah teman-teman ya. Udahlah. Pak dari mediasi ini dari warga mungkin kan tentunya memang itu Pak ya materinya belum ada keputusan tapi harapannya seperti apa? Harapannya terjadi titik temu. Harapan kita Pak Jody juga mau mengerti warga. Jadi yang saya sampaikan di mana bumi dipijak langit dijunjung, mohon bisa mengikuti. Kita nggak akan apa ya istilahnya nggak akan banyak neko-neko. Yang penting kepermintaan yang non halal saja yang dihilangkan. Silahkan berusaha di tempat kita bantu. Bentar ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung katanya. Ini bapak ini sadar gak sih dia ngomong begitu? Ya, padahal Sukoharjo itu adalah daerah yang homogen. Nggak ada di situ hanya khusus buat muslim doang, nggak ada. Nggak ada perbub, nggak ada pergub yang melarang untuk menjual daging babi, olahan babi itu nggak ada. Bahkan di daerah Sukoharjo itu banyak, ada di beberapa titik yang memang jualan babi, jualan olahan babi. Tapi masalahnya kenapa hanya ini doang yang dipermasalahkan? Sampai bawa-bawa istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Loh, ini maksudnya langit dijunjung yang mana gitu loh. Kan memang nggak ada peraturannya ya, jadi jangan mengada-ngada lah gitu. Apalagi kalau kita mau berbicara tentang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Pada dasarnya orang Indonesia itu dulunya adalah pemakan babi semuanya. Sebelum Islam masuk ke Indonesia barulah itu mulai diharam-haramin gara-gara Islam udah masuk. Tapi pada zaman dahulu, sejak dahulu kala nenek moyang kita ya, orang-orang Nusantara itu pemakan daging babi, penganut kepercayaan sebelum masuk agama, baik itu bukan hanya Islam, Kristen dan lain sebagainya. Itu dulunya nenek moyang kita pemakan babi. Lalu ini bicara tentang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ini maksudnya apa gitu loh. Sementara aturannya sendiri nggak ada yang melarang tentang hal itu, diizinkan gitu. Makanya terbitkan izinnya sehingga warungnya boleh beroperasi. Aduh, ini bapak memang kacau sih tadi. Kok bisa jadi ketua RW dia ya? Memang kalau orang udah sentimen agama ngomongannya suka ngawur dan nggak objektif ya. Dia nggak tahu aturan tapi jadi ketua RW itu aneh juga. Itu memang nggak aneh sih kalau di Konoha itu nggak aneh teman-teman, sering terjadi. Mediasi lah, sangat menghargai dari pihak Pemkab, cukup baik untuk mediasi di tempat kita dan dari warga juga. Tapi mungkin keputusan hari ini memang belum mendapat jawaban yang
apa ya, belum, kita nggak tahu kalau ini bisa diomongin deadlock ya Pak ya, kalau seperti ini tadi. Menunggu Belum ya, deadlock. belum menunggu Jadi dari Pak Jody, pihak kami masih membutuhkan waktu untuk memikirkan permintaan warga tadi atau usulan warga tadi. Karena ada hal-hal yang harus dikalkulasi, dipertimbangkan. baik dari sisi bisnis, ekonomi, dan sebagainya. Apalagi kan jenis usaha yang dilakukan Pak Jody ini sudah turun-temurun seperti itu. Jadi tidak serta-merta langsung bisa berubah begitu saja. Intinya dari pihak klien kami masih membutuhkan waktu untuk mengkalkulasi ulang. Dan jawaban tadi sebagaimana diminta oleh Pak Teguh dari Pemkab, nanti keputusan dari pihak Pak Jody akan disampaikan langsung kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Teguh. Seperti itu. Nah ya, dari klien kami Pak Jody sebenarnya tetap terbuka, ada ruang-ruang untuk mencari titik temu. Karena kan bagaimanapun juga ini mencari nafkah ya. Mencari nafkah, usaha, pekerjaan, artinya untuk penghidupan, bukan seperti yang kami sampaikan tadi, bukan menjual minuman keras, bukan menjual narkoba, juga bukan membuka rumah bordil atau prostitusi yang jelas-jelas dilarang. Ya. Dan tadi kami sampaikan juga bahwa ini jual makanan, minuman, dan sudah kita beri label non halal, jadi tidak membohongi konsumen. Nah ini ya teman-teman ya, bahkan pemilik warungnya sudah sekooperatif itu, bahkan sampai mengikuti aturan-aturan yang berlaku, semua izin-izinnya dilengkapi, tapi kok masih diprotes, orang mau cari makan, ya harusnya justru ini disupport oleh ketua RW, oleh pemerintah setempat di situ, karena ini bisa menaikkan yang namanya UMKM, dan juga bisa menaikkan lapangan pekerjaan. Kan nantinya kan ada orang yang menjadi pegawai di warung makan itu kan, ya bahkan ini juga bisa menjadi pajak penghasilan juga buat daerah itu gitu, pastinya nggak ada kena pajak dong ya. Jadi ini aneh teman-teman, izin sudah lengkap, label non halal sudah ada, tapi kok masih dipermasalahkan. Yang anehnya yang mempermasalahkan adalah warga setempat, dan ini udah jelas-jelas ini masalah pribadi. Ya, kalau saya tangkap ya, yang pertama, ini persaingan bisnis. Mungkin masyarakat sekitar itu merasa iri, di mana ada warung babi di situ yang mungkin secara bisnis itu menguntungkan. Banyak orang beli datang di situ, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini jelas-jelas adalah masalah sentimen agama, karena berbicara tentang halal dan non halal. Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, Ketua RW sebut spanduk tolak warung mie babi Sukoharjo dipasang jemaah masjid. Terbongkar akhirnya siapa yang pasang ini. Yang pasang adalah jemaah masjid. Artinya ini jelas sentimen agama. Orang-orang masjid, orang-orang muslim, mereka kepanasan kebanggaran jenggot gara-gara ada warung babi. Dan itu memang yang sering terjadi di negara kita ini teman-teman. Ya, lucu mereka ini ya. Bukan ditawarin ke mereka, kok mereka yang kepanasan kebakaran jenggot. Ya memang begini ya, nasib hidup di negara Konoha yang SDM-nya merupakan mayoritas muslim. Ya beginilah, walaupun gak semua daerah ya, ada beberapa tempat saja. Ya semoga sadarlah ini muslim-muslim yang masih alergi dengan babi, ya, yang alergi sentimen dengan babi, ya, semoga mereka ini cepat sadar gitu ya. Karena justru manfaatnya itu lebih banyak daripada kerugiannya gitu ya. Daging babi itu kan banyak manfaatnya ya teman-teman ya. Bahkan menurut kesehatan dunia, daging babi itu salah satu daging paling bergizi, ya, paling bernutrisi. Bahkan dibandingkan dengan daging sapi dan juga daging kambing ya. Jadi aneh lah kalau sudah begini jatuhnya, ini udah sentimen agama, udah jelas-jelas lah. Orang-orang di balik semua penolakan ini ya siapa lagi kalau bukan orang-orang muslim. Ya, itu teman-teman ya. Jadi ya menurut pengakuan daripada tadi pemilik warung ya, yang kita tangkap dari video ini tadi, bahwa mereka ini sedang mencari solusi dengan masalah ini. Tapi saya pikir tetap pada pendirian, tetap buka aja.
warungnya. Jangan dengarkan hiraukan eh, komentar daripada orang-orang muslim yang ada di sekitar situ. Ya, udah abaikan aja mereka. Ini kan cari makan, izin juga sudah resmi, ya, dan pemerintah harusnya hadir untuk melindungi hak warganya di dalam berbisnis atau berusaha, ya. Jadi tetap aja jangan mau kalah dengan tekanan mayoritas tempat, tetap jual babi saya pikir ya. Jangan hiraukan mereka. Dan teman-teman di sini kita lihat ini ada akunnya ya. Banyak loh, rame loh yang makan teman-teman. Ini rame banget yang makan ya. Kita bisa lihat di sini. Rame yang makan. Konsepnya juga menarik. Ini ada kolamnya di tepi sawah. Ini banyak banget yang makan. Artinya kalau banyak yang makan begini, di situ juga berarti banyak juga di sekitar situ yang orang-orang non-muslim yang memang pemakan babi, yang pasarnya memang ditujukan kepada mereka. Rame teman-teman, ya. Jadi ramekan aja, nggak usah takut dengan mereka. Ya, yang penting kita sudah ikut aturan, ikut hukum, ikut undang-undang yang berlaku, semua izin sudah dilengkapin, ya, bukan maling, bukan hasil korupsi, ya, nggak usah takut ya dengan oknum-oknum ataupun mayoritas tempat itu ya. Jadi begitu teman-teman, dan inilah sebenarnya yang terus harus kita suarakan, karena memang sekarang ini banyak sekali muslim-muslim yang rese gitu ya. Di beberapa tempat mereka ini ada aja tingkahnya ya. Mereka berusaha untuk menolak perbabian gitu ya, anti terhadap perbabian, karena mungkin masalah dalam agama mereka. Kemarin kita sudah lihat di Medan, bahkan di beberapa tempat mereka sudah terang-terangan untuk mengklaim ini daerah mereka, tidak boleh ada penjualan daging babi dan lain sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini bahaya teman-teman ya. Ini berbahaya bagi keutuhan kita sebagai umat berbangsa dan bernegara ya. Karena mereka ini nanti bisa menimbulkan yang namanya perpecahan. Ya, orang mau cari makan kok dihalang-halangin, orang mau berusaha kok dihalang-halangin, hanya gara-gara masalah sentimen agama. Ya kalau kalian nggak suka dengan warung babi atau makanan-makanan yang menurut kalian non halal, ya udah nggak usah dideketin, nggak usah dimakan dan lain sebagainya gitu kan. Kalian punya makanan kalian masing-masing. Kalian makan apa yang kalian makan, biar kami makan apa yang kami makan. Gitu aja, nggak usah repot gitu ya. Jadi begitu teman-teman. Intinya pesan saya kepada warung babi tepi sawah ini ya di Sukoharjo, tetap aja jalan, nggak usah takut dengan desakan mereka. Ya intinya kalian sudah mengikuti aturan yang berlaku, jadi nggak usah takut. Dan kalau nanti ada persekusi dan lain sebagainya, ya dalam hal ini pemerintah yang harus disalahkan, karena pemerintah tidak bisa menjamin warganya untuk bisa berusaha ataupun berbisnis. Kan sudah bayar pajak, kan sudah bikin izin, semuanya itu kan butuh modal, butuh uang. Nah, jadi nggak usah takut. Yang penting izinnya sudah lengkap, ya, sudah ada label non halal, jalan saja terus. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Karena saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Nah teman-teman, itulah dia alasan-alasan mereka terkait dengan menutup paksa usaha seseorang hanya oleh karena non halal. Dan alasan-alasan mereka yang mereka paparkan adalah tidak masuk akal dan tidak ada kaitannya. Dan saya melihat bahwa ini murni karena adanya satu yang mereka takutkan, yaitu daging bebong. Nah teman-teman, kemarin di Sumatera Utara terkait dengan daging bebong ini ramai dan viral, sehingga adanya demonstrasi yang dilakukan oleh pihak penjual daging bebong dan orang-orang yang mengkonsumsi daging bebong. Mereka demo di wali kota Sumatera Utara. Dan apa hasilnya saudara? Pemerintah kota Surabaya mengizinkan kembali untuk menjual daging bebong di setiap warung mereka. Mengapa ini sangat urgensi sekali? Karena usaha menjual daging bebong ini sungguh sangat membuat perekonomian semakin maju secara signifikan, di mana orang-orang yang penjual daging bebong ini mereka berhasil menyekolahkan anak-anaknya,
terkait dengan perekonomian keluarga lancar, sehingga daging bebek ini tidak bisa dibatasi untuk tidak dijual. Nah, kemarin itu ada sekelompok orang yang melarang, memberikan satu ultimatum. Mereka buat surat terbuka kepada wali kota untuk menutup penjualan daging bebong. Lalu pemerintah kota setempat melakukan atau mengeluarkan aturan ya terkait dengan penjual daging bebong dengan secara sepihak. Apa yang terjadi, saudara? Ya, adanya demonstrasi yang dilakukan. Nah, kemudian apa yang kita lihat lagi dengan orang-orang manusia penghuni surga ini? Mereka ketakutan kalau mereka melihat orang-orang Kristen menjual daging bebong, saudara. Dan khususnya ini usaha warung mie daging bebong. Nah, teman-teman, di dalam usaha orang Kristen ini, mereka sudah menuliskan bahwa warung tersebut adalah non-halal. Harusnya orang-orang yang tidak mengkonsumsi non-halal itu, mereka tahu dan paham dan punya mata untuk melihat tulisan-tulisan yang sudah seharusnya kalau mereka tidak makan atau mengkonsumsi mie ya daging bebong ini, ya harusnya mereka tidak datang repot. Tetapi pada penjelasan manusia-manusia ini, mereka sangat resah. Nah, apa yang membuat mereka resah? Apakah warung mie daging bebong ini mengganggu mereka? Ini tentu tidak ada kaitannya sama sekali terkait dengan keberadaan warung atau usaha orang Kristen ini. Nah, usaha orang Kristen ini sudah ada izinnya, sehingga pemilik yang buka suara bahwa apa yang dia lakukan terkait dengan usahanya sudah ada perizinan. Tetapi mengapa orang-orang itu melarang atau tidak mengizinkan, sementara izin usaha sudah ada? Nah, ini kan harusnya pemilik warung mie daging bebong ini harus melakukan atau menyelesaikan secara hukum, karena kan sudah ada izinnya ya. Tetapi orang-orang ini sangat anti sekali terhadap itu. Nah, saya melihat bahwa orang ini bukan sekedar mereka melarang, tetapi mereka adalah adanya hate terhadap usaha orang Kristen. Saya melihat bahwa aksi mereka ini adalah merampas hak orang-orang Kristen untuk berusaha, untuk menghidupkan diri melalui usaha. Jadi kita di Indonesia ini dijamin oleh konstitusi bahwa dalam berusaha adanya kebebasan ya, adanya kebebasan, dan apa yang dilakukan oleh pemilik warung daging bebong ini adalah sudah benar dan memenuhi unsur secara hukum legal dan secara administratif legal. Jadi kalau orang-orang ini mengganggu dan tidak memberikan kesempatan untuk menjual mie daging bebong, maka mereka ini sedang merampas hak kita sebagai orang Kristen yang berusaha terkait dengan usaha tersebut. Jadi oleh sebab itu, saya sarankan kepada pihak yang pemilik warung daging bebong ini, khusus kasus ini, bawa ke ranah hukum supaya manusia-manusia ini akan ditindak secara tegas. Kalau tidak, mereka seenak udel mereka mengata-ngatai dan bicara seenak ya. Jadi oleh sebab itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara selama menyaksikan videonya terkait dengan isu ini, dan kiranya Anda berkomentar di kolom komentar, dan kiranya komentar saudara komentar membangun dan mengedukasi kita semua. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.